Meskipun banyak orang menganalisis atau memandang bahwa larangan hadir ke retreat di Magelang itu sebagai sikap Bu Mega atau PDIP karena penahanan Pak Hasto setelah dijadikan tersangka, tapi menurut saya itu harus dipisah pembahasannya sebagai dua hal yang berbeda. Meskipun ada kaitan gitu. Oleh sebab itu kita bicara dulu tentang penahanan Hasto. Oke, kita mulai dengan penahanan Pak Hasto ya. Ya, karena kan banyak di tengah-tengah masyarakat itu penahanan Hasto ini aneh, sehingga ada yang mengatakan itu sebagai bentuk kriminalisasi. Kriminalisasi, sebagian pandangan begitu ya? Sebagian pandangan mengatakan itu kriminalisasi. Kriminalisasi itu artinya orang dijadikan atau didakwa atau dituduh sebagai perilaku kriminal atau perilaku tindak pidana, pelaku tindak pidana, padahal dia tidak melakukan tindak pidana. Itu namanya kriminalisasi. Ya, orang dikriminalkan meskipun tidak melakukan apa-apa. Sebagian orang berpandangan begitu, tapi saya tidak sejauh itu. Tidak sependapat dengan itu? Iya. Yang terjadi menurut Pak Mahfud apa? Saya lebih cenderung melihatnya politisasi. Politisasi hukum? Politisasi hukum. Oke. Ya, politisasi hukum. Karena apa? Karena nuansa politiknya memang ada, meskipun boleh jadi tindakan kriminalnya, yaitu dalam bentuk sangkaan atau dugaan turut serta penyuapan dan dugaan merintangi upaya penegakan hukum, itu sejauh yang saya baca KPK meyakinkan dirinya bahwa itu sudah cukup, sudah benar, dan itu sudah diuji di pra peradilan. Prosesnya panjang dan buktinya sudah terpenuhi. Sehingga mungkin untuk istilah kriminalisasi menurut saya mungkin nanti diuji dulu di proses politik dan proses hukum selanjutnya. Apa betul itu kriminalisasi atau tidak. Okay. Tapi kesan bahwa penahanan Hasto ini politisasi hukum itu tidak bisa dihindarkan. Kenapa Pak? Karena begini, Hasto ini kan kasus yang didakwakan sekarang ini, atau yang disangkakan sekarang ini, kan kasus ini terjadi pada tahun 2020. Seharusnya itu diproses di saat itu, gitu kan? Taruhlah proses turut serta menyuap, misalnya ya, bersama Harun Masihu kepada Wahyu yang pejabat negara. Ya. Itu kan terjadi pada tahun 2019. Wahyu anggota KPU ya? Iya kan. Kemudian ditetapkan sebagai tersangka 2020. Ya. Lalu tujuannya apa? Menyuap. Katanya di dalam sangkaan itu Pak Hasto turut menyumbang, berarti ikut menyuap, gitu ya. Kemudian ketika dikejar, Wahyu mau ditangkap, itu tidak jadi karena ada yang menghalangi. Dan dikatakan di dalam sangkaan itu Pak Hasto ikut merintangi. Nah, kalau itu benar, memang tindak kriminalnya sudah cukup bukti. Ya kan? Tetapi itu menjadi politisasi hukum. Kenapa kok tidak dulu? Waktu zaman pemerintahan yang dulu ditangkap, kan orangnya sama. Apa yang didakwakan sekarang sudah dirumuskan pada saat itu, sudah diumumkan di media dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa baru sekarang? Tapi jawaban publik kemudian, ya waktu itu kan PDIP yang memerintah Pak. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan. Nah itulah yang saya katakan politisasi. Pada waktu itu PDIP ada di tangan pemerintah gitu. Ya. Termasuk Pak Jokowi ada di pemerintahan. Seharusnya kalau mau jujur nih ya, yang menghalangi siapa? Yang menghalangi buka itu harusnya kan
Hasto dibuka saat itu. Berarti karena tidak dibuka, berarti ada yang merintangi dong, kan gitu logikanya. Iya kan? Sehingga ini tidak terungkap. Perintangan itu untuk diungkap, dirintangi lagi, kan gitu. Itu namanya politisasi. Ada yang merintangi untuk mengungkap bahwa peran Hasto di situ, kira-kira gitu. Iya, seharusnya kan dulu. Harusnya dibuka dulu. Itu satu ya. Itu udah lama dan putusannya sudah inkrah, nggak dibuka-buka sampai sekian lama. Kalau alasannya nunggu Harun Masiku biar ketangkap dulu, nah sekarang juga belum ketangkap, kan gitu. Apa bedanya dulu dikejar-kejar dan sekarang masih dikejar gitu ya? Sesudah ada konflik politik yang terjadi di PDIP, lalu Pak Hasto ini diburu-buru terus gitu. Itu yang maksud saya politisasi. Kenapa? Karena yang lebih keras dari Pak Hasto itu, atau lebih besar dugaan pelanggaran korupsinya dari Pak Hasto itu banyak. Dan itu pejabat. Pak Hasto itu bukan pejabat. Bukan pejabat negara, Pak? Bukan. Bukan pejabat. Ini Pak Mahfud membandingkan antara kasus Pak Hasto yang nilainya tidak seberapa dan dia bukan pejabat negara, dibandingkan dengan orang yang sebelumnya melakukan, dia pejabat negara dan nilainya lebih besar dari Hasto. Dan sudah inkrah putusannya bahwa disebut di dalam putusan pengadilan bersama-sama dengan X, ini menteri kan, seorang sekjen sebuah departemen dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi bersama-sama dengan ini yang namanya menteri. Sudah dipanggil ke KPK, tidak ada urusannya, tidak ada kelanjutannya sampai saat ini peristiwa dengan partai besar yang lainnya ya Pak ya? Ya, saya membandingkan. Ini sama disebut di dalam putusan dan bersama-sama. Kalau Hasto disebut bersama-sama menyuap. Menyuap itu memang turut serta ya di pasal 55 itu. Bersama-sama atau turut serta gitu. Memang itu sama dengan korupsi gitu ya. Nah, itu bisa ya, itu bisa kriminalnya sama-sama ada, tapi yang besar dibiarkan, bahkan menjadi pejabat penting. Ada yang sudah dipanggil Kejaksaan Agung sampai 12 jam. Ya menteri senior lah waktu itu Pak ya? Iya, ada juga yang sudah mengaku menerima uang tidak jelas lalu dititip di Kejaksaan Agung sampai sekarang enggak diproses. 27 kan miliar. Lebih jelas. 27 miliar dikembalikan kepada Kejaksaan Agung. Yang Pak Mahfud mengatakan ada uangnya tapi mana yang korupsinya nggak ketahuan. Iya, ada uangnya, ada korupsinya tapi tidak ada koruptornya. Uang korupsinya sudah ada di meja Kejaksaan Agung, masa enggak ada koruptornya? Gitu kan? Itu sebabnya orang lalu menyebut, kalau dianggap yang penangkapan Pak Hasto ini tidak wajar, itu bukan kriminalisasi, tapi politisasi. Tapi Pak, sebelum lanjut ke situ, apa yang dilakukan oleh KPK kan betul secara hukum ya? Iya. Cuman Pak Mahfud mempertanyakan kenapa itu dibikin desain seperti itu? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru sekarang dibuka? Ketika terjadi konflik antara katakanlah Bu Mega dengan Pak Jokowi atau siapa? Secara hukum dari unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh KPK itu tidak salah. Tetapi kenapa KPK membiarkan yang lebih besar yang sudah ada di meja dia? Laporan-laporan yang tidak diproses, katanya mana buktinya? Lalu sudah banyak orang mengantarkan bukti. Sudah banyak yang diputus di pengadilan bahwa dia korupsi bersama dengan menteri ini, menteri itu. Sejak dulu kan udah banyak yang begitu disebut, tapi kenapa hanya Hasto yang itu kebetulan juga pelaku politik yang berseberangan dengan pemerintah di era tertentu, kan begitu. Nggak apa-apa, saya saya sih dalam karir saya nggak pernah menyalahkan KPK ketika mendapatkan orang sebagai tersangka karena hampir nggak pernah gagal. Tetapi saya sekarang tidak menyalahkan juga, tapi mempertanyakan kenapa politisasinya begitu gamblang. Orang yang sudah dilaporkan dengan bukti dan seterusnya masih disuruh melaporkan lagi mana buktinya gitu. Padahal buktinya sudah diumumkan lewat media massa, inilah gitu. Kan banyak sekali. Nah itu yang saya sebut politisasi. Menguatkan dugaan politisasi. Bukan kriminalisasi. Bukan kriminalisasi. Seharusnya ini semua kalau negara ini mau bersih, memang mau pemberantasan korupsi. Gitu. Ya itu dulu, yang besar-besar dulu, terutama yang pejabat. Hasto ini kan bukan pejabat. Tapi apakah bukan pejabat itu tidak bisa dianggap korupsi? Dianggap korupsi kalau menyuap, ya kan? Dan untuk dianggap korupsi itu tidak harus merugikan keuangan negara. Nah itu pertanyaan saya Pak, gimana unsur merugikan keuangan negara? Memang tidak ada di situ ya? Karena korupsi yang harus menyalahgunakan wewenang dan menguntungkan diri sendiri itu dan merugikan keuangan negara itu
hanya satu unsur dari korupsi. Korupsi itu di Indonesia ada 7 macam. Satu unsur yang korupsi merugikan keuangan negara itu memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, kemudian dengan cara melanggar hukum dan merugikan keuangan negara. Itu satu definisi korupsi. Tapi ada lagi korupsi itu bentuknya satu penggelapan wewenang, yang kedua penyuapan. Baik yang menyuap maupun yang disuap itu korupsi. Nah, dalam hal ini Wahyu yang KPU itu menerima suap, yang menyuap Masiku. Dibuktikan disebut di putusan bahwa bersama Hasto misalnya. Satu. Itu memang ada unsur korupsinya di dalam hukum kita. Jadi korupsi itu sekurang-kurangnya ada 7 macam di dalam hukum pidana kita. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan dia kan bukan pejabat negara. Memang korupsi itu bukan hanya pejabat negara. Dan banyak orang yang melakukan itu. Menghalangi melakukan perintangan misalnya. Itu sesuai dengan pasal 19 KUHP. Orang melakukan perintangan dianggap juga melakukan hal yang sama dengan yang dirintangi. Ada kasus, dulu ingat nama pengacara namanya Friedrich Yunadi. Pengacaranya Setia Novanto. Iya, Friedrich Yunadi. Pak. Yunadi ya. Ya. Dia tidak korupsi, tidak nyuap, tapi dia merintangi ketika Setia Novanto mau ditangkap, mau diajukan ke pengadilan, sehingga dia pun ditangkap bersama pada periode yang sama, dia dijatuhi hukuman 7 tahun. Iya. Karena merintangi. Betul. 7,5 tahun, Pak. Bertambah lagi, Pak. Jadi 7,5 tahun. Bertambah 7,5 tahun. Jadi perintangan, dia tidak nyuap, tidak korupsi, tidak apa. Tapi melakukan perintangan terhadap penegakan hukum korupsi. Ada yang... Contohnya itu ya? Ada contoh begitu. Orang swasta yang bukan pejabat, dihukum bukan karena perintangan, tapi menyuap. Itu kasus IKTP. Kan banyak tuh orang-orang swastanya. Ada orang keturunan dan sebagainya. Itu kan ada namanya, dihukum semua. Betul, kan? Dihukum semua. Iya kan? Ingat, dia orang swasta dia. Tapi ikut di dalam penyuapan. Dia bukan pejabat negara ya, tapi ikut menyuap di situ. Iya. Nah, kita harus objektif melihat ini, bahwa menurut hukum apa yang dilakukan KPK itu bukan kriminalisasi, tapi politisasi. Seharusnya kalau tidak politis, mengambil secara bersama atau malah lebih dulu orang yang sudah jelas-jelas pernah diumumkan sebagai orang yang terlibat dan diperiksa sampai 12 jam, 13 dan dia pejabat jam, negara? Pejabat negara. Nah, yang begitu menjadi persoalan bagi penegakan hukum kita. Jadi, poinnya saya ingin mengatakan, di Indonesia ini kriminalisasi mungkin banyak terjadi. Kriminalisasi banyak terjadi terhadap kasus pidana umum ya. Rakyat-rakyat kecil tidak salah gitu ya. Ada kan orang jualan gorengan lalu di gerobaknya itu dikasih narkoba gitu, lalu ditangkap gitu kan, dikriminalkan gitu Pak ya. Dikriminalkan, dipaksa ngaku gitu kan, lalu dihukum gitu. Nah, itu namanya kriminalisasi. Kenapa? Karena ada kewajiban nyetor perkara kan. Kamu pangkatnya naik kalau menemukan perkara narkoba misalnya 20 di dalam waktu 2 tahun gitu misalnya ya. Dulu di Kejaksaan Agung waktu zaman tahun 2004, 2006 itu ada juga kebijakan gitu. Setiap kejaksaan negeri harus menyetor satu kasus korupsi di daerahnya. Sehingga terjadi banyak orang yang kriminalisasi. Tidak salah, dilaporkan itu agar bisa ngasih kenaikan pangkat. Nah, itu kriminalisasi. Tapi dalam kasus ini adalah politisasi. Hukum dijadikan alat politik untuk mematahkan, untuk menghancurkan lawan, tapi menyelamatkan kawan yang sama-sama juga terduga korupsi. Nah, disitulah orang sering ya tidak membedakan antara politisasi hukum dengan politik hukum. Politisasi hukum itu adalah tindakan jahat sebenarnya. Ya, hukum dibuat main-main, dijadikan alat politik. Tapi kalau politik hukum itu baik. Politik hukum itu kan artinya legal policy. Hukum yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan negara. Hukum yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara yang baik. Itu kan politik hukum namanya. Nah, tapi orang sering mencampur aduk antara politik hukum dan politisasi hukum.
dalam kasus Hasto ini kalau memang mau dipersoalkan itu lebih banyak pada politisasi hukum, ya kan? Kalau enggak ya, kalau enggak percaya itu diungkap aja dong. Siapa otak di balik pinjol gitu, kan tidak pernah diam orang itu, namanya politisasi hukum. Atau mungkin Pak mau saya potong, modelnya sama, ini pinjol ditahan dulu aja, nanti besok-besok kalau ada apa-apa kita buka lagi kasus. Buka lagi. Bisa jadi kan? Kalau pakai postulat Pak Mahfud tadi bisa itu bahwa kan kena kepada yang pada waktunya akan kita buka ketika dia bermasalah dengan. Iya bisa kan kena kalau terjadi nanti kapan pemerintahan kapan gitu ya, wah ini orang dibuka aja nih gitu. Itu bisa tersandera terus orang. Misalnya saya ini sementara ini menduga atau di dalam hati mengatakan dalam kasus pemagaran laut di Tangerang itu ada politisasi hukum. Orang sudah disebut yang paling cocok terduga ini, tapi tidak dijelaskan sama sekali. Orang ini perannya apa, di mana gitu, lalu yang diambil lurah-lurah. Urusannya hanya pemalsuan, Pak. Padahal pemalsuan. Kan ini, Pak Mahfud mengatakan perampokan negara itu. Ini perampokan. Nah, pemalsuan itu kan ada yang melayani di sana. Sampai keluar ratusan sertifikat itu kolusi pasti. Kalau satu mungkin ya keliru. Kalau sampai ratusan gitu kolusi, kan banyak yang ditandatangani. Gitu. Nah, kolusi itu pasti ada apa-apanya. Itulah korupsi. Oleh sebab itu, korupsi itu kalau dilakukan sendirian secara diam-diam gitu korupsi namanya. Kalau kolusi bersama, Anda bekerja sama dengan saya, Anda yang minta buat ini tapi bayar saya yang buatkan, ini kolusi sudah. Korupsi dalam bentuk kolusi. Tapi kalau saya membuat laporan seharusnya uang keluar 1 miliar ditulis misalnya 10 miliar sendiri nih, nah itu korupsi. Kalau bersama-sama itu sudah kolusi. Nah, ini korupsi yang sertifikat. Kenapa tidak ada penjelasan perusahaan ini, perannya ini, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang saya lihat kemudian terjadi politisasi hukum karena satu mungkin ingin melindungi seseorang, ya, atau disuap oleh seseorang, atau dirinya sendiri terlibat di dalam urusan itu. Kan bisa. Ini dugaan orang. Kan hukum itu harus mulai dari dugaan ya. Oh kalau begitu senarionya pasti gini. Itu kan dugaan. Ada orang yang mengatakan, jangan gitu dong. Itu melanggar asas praduga tak bersalah. Salah. Hukum itu harus dimulai dari dugaan bersalah. Asas praduga tak bersalah itu adalah asas yang menghendaki agar orang sebelum diputus pengadilan jangan diperlakukan sebagai narapidana. Tetapi diduga bersalah, memang harus mulai dari dugaan. Kan polisi waktu mulai manggil orang, diduga terlibat. Sesudah diduga, oh agak bagus, benar nih, dugaannya agak benar, menjadi disangka. Kalau nggak ada dugaan, baik-baik aja gitu ya? Iya kan? Pasti mulai dari situ. Pasti mulai dari situ. Harus mulai dari suudzon kalau terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat itu memang harus mulai dari suudzon. Suudzon untuk konteks itu betul ya, bagus ya. Jadi dugaan bersalah dulu. Mau polisi juga tugasnya, kamu mau duga dulu dong. Dipanggil, kamu diduga ini. Disangka, itu kan semua dugaan, disangkaan. Baru menjadi final bahwa Anda bersalah sesudah vonis pengadilan. Pak Mahfud, saya mau teruskan yang analisis Pak Mahfud tadi mengatakan dugaan Pak Mahfud ini adalah politisasi hukum ketimbang kriminalisasi hukum. Kalau itu betul politisasi hukum, katakanlah itu pandangan publik ya, gugatan publik terhadap proses itu sekarang terjadi. Nah, kalau itu kita serahkan kepada KPK, apa yang harus dilakukan oleh KPK? Apakah dengan itu dituntut karena itu politisasi hukum, maka dia harus mengevaluasi proses hukum terhadap Hasto Kristianto, atau justru sebaliknya dia harus berlaku fair yang sama kepada kasus-kasus besar yang tidak pernah diangkat, dia buka sekarang ini? Ya, yang mana? Yang Pak Hasto, saya kira taruhlah itu oke, tidak ada kriminalisasi, tapi ini politisasi. Nah kalau begitu, kalau Anda tidak ingin diduga sebagai politisasi, ya lakukan hal yang lain juga. Itu di Kejaksaan Agung ada beberapa kasus kan, di kepolisian ada beberapa kasus, di KPK ada beberapa kasus. Itu semua kan gede-gede. Pak Hasto, taruhlah yang remang-remang saya baca di koran katanya nyuapnya
400-an juta. 400. Iya, sekitar 400 juta. 400, Pak Hasto ngasih 200 misalnya. Ya, Berarti ya, turut 200. serta toh. Betul, turut serta. Oke, itu dugaan gitu. Tapi itu yang merampok uang negara, merampok laut, dan itu melibatkan pejabat. Kenapa itu tidak? Yang 27 miliar dikembalikan. 27 yang dikarikan dan yang membalikan jelas ada namanya. Ada namanya. Kenapa pada diem? Nah, itu politisasi dan itu bahaya. Karena politisasi begitu, ketika terjadi perubahan kekuasaan bisa kena ke dia juga. Oleh sebab itu semuanya menurut saya harus fair. Jangan pakai politisasi, jangan pakai kriminalisasi. Hukum ya hukum, begitu aja. Gitu. Apakah itu jadinya misalnya kalau itu di kepala misalnya sekarang pimpinan PDIP, apakah itu mungkin Pak yang mendasari sehingga Ketua Umum PDIP Bu Mega itu misalnya mengeluarkan pernyataan seperti itu, katakanlah itu bentuk daripada perlakuan tidak adil pada dirinya mungkin? Ya. Atau ini semacam perlawanan politik karena kasusnya harus seperti ini dihadapi? Iya, pertama merasa diperlakukan tidak adil. Ya, yang kedua sebagai organisasi politik, partai politik dan ketua umum dia kan harus bertanggung jawab secara moral maupun secara hukum maupun secara politik. Nah kalau begitu maka dia melakukan sikap-sikap seperti itu. Menurut saya, tapi oke lah kita lihat perkembangannya. Saya pada hukum saja ingin saya katakan hukum ya hukum, benar-benar salah-salah politisasi artinya ini, kriminalisasi artinya ini. Praduga tak bersalah itu artinya ini. Jangan dianggap praduga tak bersalah itu dilarang orang bicara kesalahan orang yang belum. Itu memang harus dimulai dari dugaan kok. Setiap tindak pidana itu. Oke Pak Mahfud, itu soal apa namanya? Soal penahanan Pak Hasto dan sikap partai PDIP belakangan ini. Pak Mahfud, lalu kemudian muncul sikap dari Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Mega yang itu tadi melarang, yang tadi saya buka ya penjelasan pertama tadi bahwa kepala-kepala daerah PDIP untuk tidak ikut dalam retreat meskipun sebagian akhirnya ikut. Pak Mahfud melihat dari konteks pelarangan itu apa yang perlu Pak Mahfud cermatin? Mas Rizal, itu bukan soal hukum itu. Bukan soal hukum. Murni soal politik dan gengsi politik. Oke. Karena apa? Aturan retreat itu tidak ada dasar hukumnya. Iya kan? Maksudnya gimana? Tidak ada yang mengharuskan bahwa kepala daerah itu harus ikut retreat. Tidak ada hukumnya. Oh, secara yuridis tidak ada? Secara yuridis tidak ada. Oh, oke. Tidak ada yang mengharuskan itu. Presiden juga dasarnya apa melakukan itu? Meskipun tujuannya baik sebenarnya kan? Nah, makanya saya katakan itu murni politik. Ya. Tidak ada dasar hukumnya. Kalau dikatakan, oh itu di undang-undang pemerintahan daerah, kan ada kewajiban Mendagri membina dan menegur untuk kebaikan. Dulu undang-undang itu sudah ada, tidak pernah ada retreat juga. Iya kan? Iya. Kenapa tidak dulu-dulu? Nah, artinya retreat itu tidak ada dasar hukumnya, tetapi juga tidak salah sebagai kebijakan. Tidak salah sebagai kebijakan. Betul. Itu konsekuensi dari orang yang menang pemilu boleh membuat kebijakan yang menurut dia baik. Tapi kalau tidak ada dasar hukumnya, itu tidak ada sanksi yang bisa dijatuhkan kepada orang yang tidak ikut. Jadi kalau dalam konteks salah atau tidak, orang nggak salah kalau tidak salah. Karena tidak ada pelanggaran apa-apa yang di situ. Membuat aturan itu juga, yang membuat kebijakan itu tidak salah karena tujuannya baik. Ya. Yang tidak ikut juga tidak salah. Karena apa? Karena ada aturannya. Apa? Dulu juga orang dibina dengan cara lain. Gitu kan? Bisa dengan penataran, di masing-masing kantor, macam-macam. Dulu, Mas, saya ketika di perguruan tinggi sering ikut kayak gitu, retreat, namanya outbound. Ya. Ikut saya Lain, ya. seminggu ke hutan gitu ya. Itu bagus sekali. Satu, mempersamakan persepsi. Yang kedua, menciptakan kerukunan dan saling tolong-menolong. Kalau ada masalah, dilatih di situ dengan kesulitan, dengan diskusi. Bagus sekali itu, outbound dengan retreat itu. Dan saya ikut berkali-kali. Setiap dapat jabatan baru, ketemu lagi gitu. Dan itu bagus, cuma orang tidak ikut, tidak apa-apa. Itu ya? Iya. Secara hukum, secara yuridis nggak boleh dilanggar. Diancam sanksi, diancam apa, nggak boleh, nggak ada. Itu murni saya kira sikap politik aja, ya. Yang sekarang terjadi. Mudah-mudahan itu tidak mengganggu jalannya pemerintahan ke depan. Itu bukan soal hukum, nggak ada yang harus dihukum, dan tidak ada yang harus disalahkan karena melakukan itu. Itu konsekuensi saja pemerintah membuat kebijakan sendiri untuk
membuat soliditas, membuat pembekalan yang kuat gitu, itu boleh gitu. Tapi karena tidak ada aturannya atau aturannya bisa ditafsirkan dengan bermacam bentuk kegiatan gitu tanpa ada kepastian yang mana, maka orang yang tidak ikut juga tidak salah. Cuma mungkin ikut itu lebih baik barangkali agar tidak ada sekat politik dan mengerti kebijakan pusat. Makanya kemudian belakangan datang di sana Pak Pramono dan kawan-kawan kan, Ya. tetap aja ikut kalau kita lihat perkembangan terakhir Pak. Ya, Gitu. ya. Jadi Oke, Pak. mudah-mudahan tidak ada sanksi-sanksi apa gitu. Ini menurut saya tidak apa-apa sikap politik dari PDIP karena ingin tahu aturannya kan gitu. Saya mau beranjak satu lagi kasus yang ramai juga tidak kalah kenceng Pak, juga itu dikomentarin di medsos Bapak. Soal band yang lagi ramai sekarang, band Sukatani. Pak Mahfud posting X kan Pak, mempertanyakan itu, yang Pak Mahfud mengatakan bahwa harusnya band Sukatani nggak usah minta maaf pada polisi, karena pada akhirnya kan dia minta maaf pada polisi Pak. Lalu kemudian direspon oleh polisi mengatakan bahwa kami tidak anti kritik gitu. Nah, apa concern Pak Mahfud terutama dengan kasus itu? Ya konyol lah gitu ya. Karena begini, lagu itu yang saya lacak dari apa namanya AI maupun di dalam pengakuan yang bersangkutan tuh, lagu itu sudah lama dibuat. Itu dibuat tahun 2002 dan kemudian diposting di Spotify itu bulan Agustus tahun 2023. Nggak ada apa-apa sampai saat itu. Gitu. Nggak ada apa-apain. Tiba-tiba di bulan Februari tahun ini, gitu, artinya sudah 1,5 tahun, gitu, lalu dipersoalkan karena dinyanyikan orang, gitu kan? Padahal udah pernah nyanyikan sebelumnya. Sudah pernah ya, dan sudah ada di Spotify, Anda bisa cari di situ, gitu. Nah, oleh sebab itu tuh menjadi konyol, menjadi isu yang menimbulkan asosiasi karena lagu ini dinyanyikan saat unjuk rasa, lalu penciptanya yang disalahkan, gitu ya. Nah, Mas Rizal, saya terus terang agak mengkhawatirkan kalau gini ya, ekspresi orang untuk menyatakan apa yang terjadi di masyarakat, lalu direpresi, gitu ya. Itu mengkhawatirkan bagi penegakan konstitusi kita. Karena orang ngeritik itu kan bisa dengan apa saja. Bisa dengan lagu, ya kan? Kan memang siapa yang bisa membantah? Di polisi itu banyak pungli. Bawa SIM, nggak bawa SIM, bayar. Sesudah bawa ditanya yang lain, gitu. Itu bukan tuduhan, itu realita menurut Pak Itu Mahfud, realita lah, sudah menjadi berita-berita yang umum. Kalau aktivis Buya Eson itu, Emerson Yanto itu, hampir setiap saat menulis tuh di sana ada pungutan liar, di situ pungutan liar. Itu tidak diapa-apain karena dia punya bukti. Nah, ini mengekspresikan orang-orang seperti Eson ini, siapa tuh Sukatani. Ben Sukatani, ya, orang yang suka tani. Teksnya itu kira-kira begini Pak, ya, saya ambil beberapa potongan. Mau urus SIM, bayar polisi. Ketilang, bayar polisi. Masuk penjara, bayar polisi. Keluar penjara, bayar polisi. Itu semua. Mau jadi polisi, bayar polisi. Jadi itu bukan serangan terhadap polisi Pak, ya, menurut Pak Mahfud. Bukan, itu kritik sosial. Dan seni itu bisa melakukan kritik-kritiknya sendiri. Misalnya seni peran, gitu. Kan kritik yang sah, gitu. Apa yang dilakukan misalnya oleh para seniman seperti Iwan Fals, ya, nyanyi bongkar, gitu ya. Ada lagu tentang politisi busuk, itu kan ekspresi dari masyarakat. Seni peran misalnya ya di ketoprak, ya kan? Atau di pertunjukan Cak Lontong, Butet, kan kritik-kritik semua tuh, Butet, Akbar apa gitu. Kan tidak dilarang karena itu dilindungi oleh hak asasi manusia. Nah, di dalam negara yang demokrasinya sudah mulai melemah, kritik itu biasanya tidak langsung ke persoalannya, melalui lagu-lagu, lawakan, cerita-cerita humor gitu ya. Ungkapan sedih lah ya gitu ya. Ya dulu ingat waktu zaman Pak Harto sangat berkuasa itu kan ada cerita humor gini. Pak Harto jatuh dari helikopter di daerah Wonogiri bersama 2 menteri. Pak Harto jatuh, 2 menteri ini mati. Tapi Pak Harto ditolong oleh seorang petani sampai selamat.
Lalu Pak Harto bilang, Pak, kamu terima kasih ya bisa menyelamatkan saya. Kamu minta apa? Apa yang bisa Bapak berikan? Kamu minta sapi? Bisa. Minta rumah? Bisa. Minta mobil? Bisa. Lalu petani ditanya, Pak, Bapak ini siapa ya? Kok bisa memberi apa saja? Saya Soeharto. Katanya. Lalu petani itu bilang, Pak, kalau gitu saya minta satu aja. Apa yang kamu minta? Yang saya minta, Bapak jangan bilang siapapun bahwa saya yang nolong Bapak. Kalau rakyat tahu bahwa saya nolong Bapak, saya yang dibunuh, katanya. Nah itu kritik. Ada cerita itu ya? Cerita itu beredar pada waktu itu. Itu ketika demokrasi dibungkam. Iya. Dan ekspresi seperti itu selalu terjadi di mana-mana. Dan kita jangan marah. Wong itu menyuarakan masyarakat itu hak asasi loh. Orang mau menyanyi apapun, kecuali memfitnah, jelas-jelas memfitnah. Dia bicara realita di dalam masyarakat. Mungkin pengalamannya sendiri, gitu. Seumpama dia tidak punya pengalaman sendiri, saya yang orang luar punya pengalaman yang begitu, gitu, kan gitu. Ya. Pak, saya mau ini sedikit, tapi kita klarifikasi dulu bahwa kan polisi tidak melarang sebenarnya, bahkan polisi mengatakan kemudian direspon oleh Pak Kapolri bahwa polisi tidak anti kritik. Cuman kan mungkin prosesnya ketika didatangin, klarifikasi itu terjadi, Pak. Dugaannya ada intimidasi, Ya, sehingga makanya. ini ketakutan dan minta maaf. Minta maaf dan mencabut lagu, wah, itu kan bahaya sekali bagi kehidupan hak asasi kita. Iya. Gitu. Pak Mahfud mengatakan bahwa itu bagian dari pelanggaran hak asasi manusia ketika orang mencipta lalu kemudian. Iya dong, kan Undang-Undang Dasar melindungi setiap orang boleh melakukan berserikat, berorganisasi dan menyatakan pendapat dengan lisan dan tulisan, berorganisasi dan macam-macam itu dilindungi oleh negara. Tapi lalu sebagian orang mengatakan, Pak, ini kan juga memang tugas polisi melakukan penyelidikan gitu. Jadi memanggil, mewawancara, meminta informasi dari pihak lain itu kan upaya polisi untuk itu penyelidikan juga gitu. Tugas polisi, tetapi akan ada peristiwa yang mendahului. Kenapa orang harus dipanggil? Ya kan? Kalau harus dipanggil kan kenapa tidak dulu? Ya kan? Kenapa di bulan Februari ketika demo-demo rame dan seterusnya kan gitu. Nah, sekarang jadi masalah, Pak, salah satu dari vokalis band tersebut yang perempuan itu diberhentikan sebagai guru SD di tempat dia mengajar, Pak. Ya. Alasannya dicari-cari, saya nggak tahu dicari-cari apa-apa gitu, tapi kemudian alasannya katanya tampil dengan aurat yang tidak seharusnya. Pak Mahfud melihat itu real terjadi atau sesuatu yang diciptakan saja untuk sebagai alasan? Ya, saya minta maaf ya. Pemecatannya itu dengan alasan itu terjadi pada tanggal 6 Februari. Ya. Padahal itu sudah dulu. Lewat. Iya kan? Sehingga menimbulkan pertanyaan gitu. Nah, baru sesudah orang ribut, semuanya klarifikasi. Pak Polri katanya tidak anti kritik dan mengangkat dia sebagai duta polisi. Duta polisi. Bagus juga. Bagus juga. Bagus gitu. Itu tawaran Kapolri, Pak. Ya silakan kalau mau. Tapi sebenarnya saya lihat bupatinya juga ya, yang Purbalingga sedang ikut retret di Magelang itu katanya kalau mau kembali jadi guru kita fasilitasi. Bagus. Saya kira harus begitu demokrasi itu. Kesalahan itu harus segera diperbaiki gitu. Bolehlah kita apresiasi kepada keduanya. Kan tidak harus selalu disalahkan, ada baiknya juga. Betul, setuju. Baik, Pak, saya kira cukup, Pak Mahfud kali ini. Terima kasih.